Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman FYF di mana saja kita berada pada malam hari ini. Saya percaya kuasa Tuhan tidak terlepas oleh ruang dan waktu, dan kalau kita boleh ada di mana saja kita berada, kita ada di rumah, ada di mobil mungkin, kita menyaksikan video pada malam hari ini, tidak menghambat kuasa Tuhan untuk melawat setiap hati dan pikiran kita. Oleh karena itu teman-teman, mari kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita mau tunduk kepala kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya pada malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semata-mata karena kuasa-Mu, karena kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami boleh bernafas sampai pada malam hari ini. Ini semata-mata karena kasih-Mu dalam hidup kami. Tidak dapat kami balas kasih-Mu Tuhan, selain kami mau memberikan kehidupan kami sebagai korban syukur kami kepadamu. Tuhan, pada malam hari ini kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu menyembah dan meninggikan nama-Mu. Kami rindu menaikkan penyembahan kami. Bahkan kami rindu Tuhan untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau berkati ibadah kami pada malam hari ini. Mulai dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya dapat berjalan dengan baik, dan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa Surgawi, kami buka dan tabiskan ibadah pemuda remaja pada malam hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita mau bertepuk tangan Tuhan Yesus malam hari ini. Hanyalah bagi-Mu saja Tuhan. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu di saat ku berpaling. Sekutu dalam damai yang sejati. Bersama-sama katakan, oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Bersama-sama katakan, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sama-sama nyanyikan pujian dari awal. Ajarku berdiam Tuhan. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin Tuhan. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari sama-sama katakan, oh,
hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajakku berdiam dekat di hati. Sama-sama katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Ini yang menjadi komitmen kami malam hari ini, Tuhan. Ku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Ajakku berdiam, Tuhan. Ajakku berdiam dekat di hati. Lagi katakan, ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Saya percaya malam hari ini kalau kita boleh ada, ini semata-mata karena kasih Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan kita mampu menjalani kehidupan ini. Masalah problema boleh ada di dalam kehidupan kita, namun saya percaya apabila Tuhan bersama-sama dengan kita, maka sesuatu yang buruk akan menjadi baik. Ini yang kami percayai malam hari ini, Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan, namun kami percaya, Tuhan, apabila kami bersama-sama dengan Engkau, maka kami akan melihat mujizat-mujizat besar yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Malam hari ini kami mau menyembah kepada-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Hidup tak menentu, hanya Engkau, Tuhan, kepastian. Engkau kepastian bagiku. Mari dengan iman mengatakan pujian, Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Sekalipun ku berjalan, Tuhan, dalam lembah kegelaman sekalipun, Tuhan, dalam lembah kegelaman. Mari dengan iman katakan, Kau besertaku. Amin.
takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Oh, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Lagi FYF katakan, oh Tuhan yang bersama. Mari sambil angkat tanganmu di hadapan hadirat Tuhan malam hari ini. Berjalan bersama. Ini yang kami yakini Tuhan malam hari ini. Ku tak takut apapun itu Tuhan, ku tak gentar, sebab kami yakin Tuhan aku bersama. Oh Tuhan yang bersama kami, kami berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Bersama kami, oh, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan bersama kami, bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Oh Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup mengenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa, dan kami terima sekarang Tuhan kemenangan darimu, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku percaya kepadamu Tuhan, percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, mau declare semua yang telah berjanji. Dan malam hari ini kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Malam hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang besar. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi persoalan pergumulan kami, Engkau adalah Tuhan yang besar Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau fokus untuk menyembah Engkau. Kami hanya ingin meninggikan
tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari teman-teman pemuda remaja naikkan penyembahan-Mu malam hari ini kepada kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Besar perbuatan-Mu. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan malam hari ini. Naikkan mazmur di hadapan Tuhan malam hari. Gunakan kata-kata yang indah untuk menyembah Tuhan pagi malam hari. Besar perbuatan-Mu, ajaib karya-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, bukan sekedar hanya menyanyikan sebuah lagu, sebuah nada yang indah Tuhan, tapi lebih daripada itu Tuhan, kami menyembah kepadamu Tuhan. Kami membawa kehidupan kami sebagai korban syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah betapa baik Engkau dalam hidup kami, kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, Engkau layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak dimuliakan. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan malam hari tidak ada nama lain yang kami tinggikan selain nama-Mu. Kami dapat merasakan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami dapat merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kami datang malam hari ini Tuhan, bukan sekedar menyanyikan sebuah lagu dan nada yang indah Tuhan, tapi lebih daripada itu kami membawa kehidupan kami sebagai korban syukur kami kepadamu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Allah yang bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau, ajaib perbuatan-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih.
Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari katakan pujian. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oleh FYF katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit, amin Tuhan, dari bumi, kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau berkata terima kasih Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari FYF katakan pujian ini, katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Mari sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan, yang merasakan kasih Tuhan. Kasih-Mu penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh
jauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan yang kami boleh rasakan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan Engkau bertata di atas pujian yang sudah kami persembahkan ke hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu Tuhan untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, memberikan kami pengertiannya Tuhan, dan juga Tuhan memberikan kami kekuatan untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya FYF? Luar biasa, amin. FYF, Christ in me. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, pada malam hari ini saya ingin berbagi tentang suatu hal yang relevan dengan kondisi kita sekarang. Kalau kita lihat di mana-mana, kita mau lihat di mall, kita mau lihat di tempat kita bekerja, bahkan di rumah tangga kita, di gereja, kita boleh melihat orang sibuk mempersiapkan bagaimana kita menghadapi new normal. Orang sibuk bagaimana mempersiapkan segala sesuatu agar kita siap, agar kita mampu menghadapi badai COVID-19 ini, saudara-saudara. Dengan kata lain, new normal. Kita lihat di mal-mal, sebentar lagi ada mal-mal yang dibuka, khususnya di kota Manado ini. Gereja juga tidak lama lagi akan dibuka dengan protokol new normal yang baru. Itu semua hal yang baik, saudara. Tetapi pada kesempatan malam hari ini, saya ingin membagikan sesuatu hal yang sebenarnya itu jauh lebih penting daripada kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi new normal ini, saudara. Khotbah malam hari ini saya berikan judul New Normal, New You. Normal baru, kamu yang baru, atau aku yang baru. Inilah hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Sebaiknya kita tidak hanya sibuk saja dengan mempersiapkan bagaimana kehidupan kita menghadapi new normal ini. Tetapi marilah kita menyibukkan diri kita juga untuk kita bisa siap menghadapi kedatangan Tuhan. Firman Tuhan, bukan firman Tuhan saudara, tetapi ada statement di luar sana, they hear Corona is coming. And they prepare. But when they hear Jesus is coming, they don't prepare. Mereka dengar bahwa badai corona itu datang dan mereka mempersiapkan dirinya. Tetapi pada saat mereka mendengar bahwa Yesus akan datang, mereka tidak mempersiapkan dirinya, saudara. Padahal kedatangan Yesus itu sungguh nyata. Kedatangan Yesus akan menentukan kehidupan kita dalam kekekalan seperti apa. Apakah kekekalan dalam surga atau kekekalan di dalam neraka? Nah, pada kesempatan malam hari ini mengapa saya berikan judul New Normal, New You? Karena saya merindukan kita anak-anak muda, kita umat-umat Tuhan, mari pada saat kesempatan ini kita ambil kehidupan kita untuk menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan Yesus.
Mari kita lahir baru, semakin hari kehidupan kita semakin diperbaharui. Semakin hari kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, saudara, kita baca di dalam Efesus 4, bacaan kita pada malam hari ini, Efesus 4, mari kita buka di dalam Alkitab, Efesus 4 ayat 17 sampai 24, ini lumayan panjang ayat firman Tuhan, saudara. Efesus 4 ayat 17 sampai 24, sesuai dengan judul khotbah malam hari ini, New Normal, New You, manusia baru, saudara. New You, kamu yang baru atau aku yang baru, karena firman Tuhan ini ditujukan kepada Anda, ditujukan kepada saya juga sebagai pembawa firman Tuhan. Marilah kita menjadi manusia yang baru. Di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 24 saya bacakan. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya. Nah, tadi saya bilang bahwa kita harus belajar menjadi manusia baru karena ini akan menentukan kita dalam kekekalan. Ini nilainya kekal. Yang menemui manusia lamanya, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji nama Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita bisa menanggalkan manusia lama dan kita mengenakan manusia yang baru. Kita hidup baru, kita lahir baru. Nah, saudara, di dalam kitab Efesus ini, Rasul Paulus tidak mengatakan hal ini kepada orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang belum percaya, tetapi kepada jemaat Efesus. Jemaat di Efesus yang sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa tahu bersama bahwa di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 menceritakan tentang 7 jemaat. Salah satunya adalah Efesus, di mana kita bisa lihat di sana jemaat Efesus ini mereka orang-orang yang giat, mereka tidak sabar terhadap orang-orang yang jahat. Mereka itu menguji orang-orang yang mengaku dirinya rasul dan mereka menemukan bahwa orang-orang ini palsu. Dan mereka juga tidak kenal lelah. Mereka tetap menderita dan sabar karena nama Tuhan. Namun Tuhan celah karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula, kasih semula. Ini, saudara, Tuhan menginginkan pada saat Rasul Paulus mengatakan kepada mereka ini agar mereka mengenakan manusia yang baru dan tidak hidup sebagaimana mereka dulunya mengenakan manusia yang lama. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di pemuda ya, biasanya kalau saudara hadir di retret, saudara hadir di perkemahan, biasanya itu on fire semuanya, saudara. Semuanya langsung, saya mau menjadi manusia baru. Saya mau lahir baru, bahkan ribuan dibaptis. Lahir baru di dalam Tuhan. Itu hal yang sangat baik, saudara. Tetapi yang lebih baik lagi, kamu harus konsisten hidup setelah itu. Menjadi manusia yang baru, semakin hari semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Jangan lagi pada saat kita sudah on fire for God, pada saat kita retret, KKR,
perkemahan, roh kita dibangkitkan, kita semangat, kita bertekad. Bahkan ada yang bertekad, saya akan masuk sekolah Alkitab. Tetapi selang beberapa tahun, manusia lama itu sudah mulai menarik kita kembali, saudara. Mulai menarik kita ke bawah. Mulai bergumul kita antara manusia baru kita dan manusia lama. Pernahkah saudara merasakan seperti itu, saudara? Nah, pada malam hari ini kita akan belajar, saudara, bagaimana caranya kita bisa hidup. Karena di dalam Tuhan kita adalah ciptaan baru. Dan Tuhan mau kita hidup sebagai manusia baru dan meninggalkan pakaian lama kita, meninggalkan manusia lama kita. Yaitu setiap perbuatan daging kita, kehidupan kita di dalam dosa. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, di dalam Yohanes 3, kita sendiri belajar bagaimana Tuhan Yesus menginginkan pada saat Tuhan Yesus berbicara dengan Nikodemus. Nah, Nikodemus ini adalah seorang Farisi. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia adalah seorang pengajar Israel. Dan Tuhan Yesus katakan kepada dia pada saat Nikodemus bilang, wah, kamu pastinya seorang yang benar-benar disertai oleh kuasa Tuhan, disertai oleh Tuhan karena mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi Tuhan Yesus jawab di dalam Yohanes 3 ayat 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, kata Yesus kepada Nikodemus, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali, lahir baru, menjadi manusia baru. Ini juga merupakan tuntutan Yesus untuk kita bisa menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Kita menanggalkan manusia lama kita menanggalkan setiap perbuatan daging kita yang begitu merintangi kita. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, apa sih manusia lama supaya kita mengerti ya? Kadangkala kalau kita belajar manusia baru, tapi kalau kita tidak tahu manusia lama itu seperti apa, ya kita agak kurang mengena, kita kurang paham dan kurang tidak bisa jalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita harus belajar juga di dalam Kolose 3, saudara. Mari kita buka di dalam Kolose 3. Ini juga berbicara tentang manusia baru. Nah, bagaimana sih manusia lama itu di dalam Kolose 3? Saya bisa ambil cepat-cepat aja, saya ambil sepintas. Saudara bisa baca di dalam Kolose 3 itu, mulai ayat 5 dan seterusnya, tentang manusia lama. Di Efesus 4 juga tadi ada. Kira-kira seperti ini manusia lama. Atau manusia yang hidup di dalam kedagingan. Atau masih hal-hal duniawi yang diutamakan. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, atau lust ya. Nafsu jahat. Dan nafsu jahat ini seperti mencuri, membunuh, mau merampok, mau bertikai, mau mencederai orang. Nah, ini adalah nafsu jahat, keserakahan, kemarahan, geram, kejahatan, fitnah. Orang bilang fitnah lebih kejam dari pembunuhan, saudara. Kata-kata kotor, suka memaki, saudara. Mungkin kita sebagai anak-anak muda, mungkin Anda ya sering ya karena merasa diri supaya tidak ketinggalan, supaya kelihatan gaul, ya orang mungkin suka memaki, baku sedu dengan memaki, atau mungkin dengan kata-kata kotor, saudara. Dan kita merasa itu fine-fine saja, tetapi sebenarnya itu adalah manusia lama kita yang harus kita tinggalkan. Marilah kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, biar setiap perkataan kita itu adalah perkataan yang berkuasa. Kita katakan firman Tuhan, kita katakan hal-hal yang benar, kita katakan hal-hal yang positif, terutama positif sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lagi berdusta, saudara. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, meninggalkan manusia lama ini artinya sama dengan bertobat.
Nah, kalau sekarang saudara mau sharing atau mau khotbah tentang pertobatan itu kayaknya orang rasa sudah basi banget, saudara. Aduh, so biasa itu. Orang bertobat. Itu kayaknya sepertinya kurang keren kalau zaman sekarang, saudara. Tetapi ini masih up to date. Ini adalah hal yang masih relevan dengan keadaan kehidupan kita sekarang, saudara. Karena justru kehidupan kita sekarang ini kan semakin dekat dengan kedatangan hari Tuhan. Dan Tuhan menginginkan kita untuk menjadi manusia baru. Tuhan menginginkan kita untuk bertobat. Untuk hidup seturut kehendak firman Tuhan. Khotbah-khotbah yang terkenal sekarang mungkin tentang bagaimana supaya hidup sukses. Bagaimana supaya kita bisa lebih diberkati lagi. Tentang kemakmuran. Atau mungkin bahkan tentang hyper grace baru-baru ini, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara pernah dengar ya, bahkan sudah pernah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan untuk menjadi awasan, menjadi peringatan bagi kita untuk kita hati-hati, saudara. Nah, memang kalau kita berpikir, saudara, ini merupakan hal yang sepertinya sulit. Bagaimana ya? Soalnya kalau kita melihat anak kecil saja, sejak kecil dia sudah tidak perlu dilatih, kehidupannya itu sudah tidak taat. Tidak perlu diajari, dia kadang suka berbohong. Nah, sama sesuai dengan di dalam Mazmur 51 ayat 7, Raja Daud berkata, di dalam Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam kesalahan aku diperanakan, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Bahkan sejak dalam kandungan kita ini sudah berdosa. Di dalam kandungan kita ini sudah orang yang bersalah, manusia lama. Sehingga kadangkala pikiran pada saat kita mendengar tentang manusia baru, kita mendengar tentang hidup baru, kita mendengar tentang pertobatan, hal-hal ini bukan merupakan hal-hal yang menjadi favorit kita. Karena ya kita mungkin sudah terbiasa dengan manusia lama kita yang kita bawa sejak lahir. Kita merasa itu sangat sulit, saudara. Nah, di dalam Ibrani, di dalam Rasul Paulus sendiri, saudara, di dalam Roma ayat 7, ayat 15 sampai 20, saudara bisa baca sendiri di situ. Rasul Paulus sendiri katakan bahwa sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, tetapi apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang tidak baik, itu yang dia lakukan, saudara. Itu yang Rasul Paulus lakukan dan dia sendiri bergumul, saudara. Nah, Rasul Paulus bergumul, tetapi kita bagaimana, saudara? Apakah kita mau melihat Rasul Paulus atau bagaimana? Firman Tuhan mengajarkan untuk kita memandang kepada Tuhan Yesus. Kita belajar kepada Tuhan Yesus yang sempurna itu. Sebagaimana di dalam Ibrani 12, saudara. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita kepada iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kita pandang kepada Tuhan Yesus yang adalah sempurna. Karena firman Tuhan katakan bahwa imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus, bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan apa yang kita rasakan. Penderitaan kita, pencobaan yang kita alami, kesusahan, kesukaran yang kita alami, tetapi dia sudah melewati semua itu. Tetapi bedanya, dia tidak berbuat dosa. Ini yang kita jadikan standar, saudara. Ini yang kita jadikan panutan, ini yang kita jadikan teladan, Tuhan Yesus kita. Dia membuktikan bahwa kita juga mampu untuk hidup benar. Kita juga mampu untuk hidup kudus, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Nah, di dalam Ibrani 12 ayat 2 tadi saya bacakan bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Di sini katakan marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Kita lihat di ayat 1, saudara. Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Mau jadi manusia baru? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju
kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan kita menanggalkan setiap dosa dan beban yang begitu merintangi kita, yaitu manusia lama kita. Saya teringat ayat ini saudara karena saya teringat dulu pada saat perkemahan pemuda ya. Kalau saudara masih ingat tentang speed up, saya lupa tahun berapa itu temanya speed up. Mungkin saudara masih ingat, speed up 2014, 15, 16 saya sudah lupa. Speed up, kalau nggak salah pastor yang dari Belanda ya, yang John Masba kalau nggak salah bawakan ayat ini saudara. Kita harus meninggalkan karena kita ini adalah pelari saudara. Kita ini adalah pelari dalam gelanggang pertandingan iman kita. Kita harus menanggalkan semua dosa yang begitu merintangi kita, menjadi beban dalam kehidupan kita. Sehingga apabila kita tidak meninggalkan itu, kita akan tertinggal saudara. Kita akan menjadi lambat, kita akan menjadi cepat lelah, dan kita akan menyerah. Sehingga kita tidak dapat menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik. Kita tidak akan mencapai garis finish saudara. Amin saudara. Saudara mau meninggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi, yang begitu membebani Anda? Mari kita kenakan manusia baru kita supaya kita speed up. So you can run faster. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Nah, saudara-saudara, lalu bagaimana kita mau berjuang? Bagaimana kita bisa meninggalkan manusia lama kita ini? Mari kita baca di dalam 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5, saudara. Dalam 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5 firman Tuhan katakan di sana, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng atau stronghold. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Firman Tuhan katakan bahwa senjata kami dalam perjuangan, kita hidup berjuang untuk mencapai garis finish, kita hidup bertanding saudara. Bukanlah senjata yang kita gunakan bukanlah senjata duniawi, tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kuasa Allah itu apa? Firman Allah, saudara. Karena firman Tuhan juga katakan bahwa firman Allah lebih tajam dari pedang bermata dua. Kita gunakan firman Allah dan kuasa Allah, yaitu Roh Kudus. Firman Allah dan Roh Kudus, saudara. Itu yang harus menjadi dasar kita untuk kita bisa berjuang. Itu yang menjadi senjata kita. Dan yang selanjutnya, saudara. Kami menawan di ayat 5, 2 Korintus 10 ayat 5. Kami, ayat bagian B, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Puji nama Tuhan, saudara. Menawan segala pikiran. Ini penting, saudara. Ini penting dalam kehidupan kita. Pikiran, saudara. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 tadi saya singgung tentang firman Allah. Firman Tuhan katakan di sini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, dan dua manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini luar biasa tajamnya firman Allah, luar biasa dahsyatnya kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, itu yang kita gunakan, itu yang menjadi senjata kita. Firman Allah itu penting supaya kita bisa tahu mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Itu yang selalu menjadi dasar. Selalu saya himbau pemuda-pemudi khususnya di FYF ini untuk baca Alkitab, untuk dengar khotbah. Kadang-kadang kalau baca Alkitab, saudara mungkin cuma sekedar baca, saudara mungkin belum mengerti. Tetapi kalau saudara dengar khotbah, ada pewahyuan-pewahyuan yang baru, ada penjelasan-penjelasan supaya Anda bisa lebih mengerti tentang kebenaran firman Tuhan.
Mari baca Alkitabmu, mari dengar khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah diurapi oleh Tuhan. Supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita bisa gunakan itu sebagai senjata yang powerful. Amin, saudara. Dan senjata yang powerful yang diperlengkapi oleh kuasa Allah itu tadi saya katakan firman Allah dan juga kuasa Roh Kudusnya yang mengurapi setiap kebenaran firman Allah itu. Yang menjadikan firman Allah itu berkuasa, saudara. Roh Kudus, oleh sebab itu selalu firman Tuhan ingatkan kepada kita agar kita lahir baru dengan air dan roh, ada ayatnya itu. Dan kita hidup oleh Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa hidup sebagaimana manusia baru, saudara. Sehingga dengan Roh Kudus kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Amin, saudara. Dan hal yang ketiga selain firman Allah dan Roh Kudus, yang ketiga yaitu pikiran, saudara. Nah, pikiran ini merupakan suatu hal yang penting juga yang harus kita ketahui dan kita pahami, saudara. Di dalam 2 Korintus tadi, ayat 2 Korintus 10 ayat 5b, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Hati-hati dengan pikiran kita, saudara. Kalau kita mau meninggalkan manusia lama kita, kita harus hati-hati dengan pikiran kita. Arti kata pertobatan di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Greek, ya, saudara-saudara, itu metanoia. Metanoia artinya change of thinking. Pikiran yang berubah, diubahkan, saudara. Pikiran yang berubah, cara berpikir yang berubah. Pikiran. Di dalam Efesus 4 di pembacaan kita tadi ayat 22 sampai 23 firman Tuhan katakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Pikiranmu. Mari tunjukkan kepikiranmu. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji nama Tuhan, saudara. Dan juga di dalam Kolose 3 ayat 10, saudara, tentang manusia baru. Firman Tuhan katakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Pengetahuan juga berbicara tentang pikiran, saudara. Bagaimana cara kita berpikir. Pikiran itu begitu penting. Kalau saudara pernah mengikuti atau pernah membaca buku dari hamba Tuhan Joyce Meyer, ya, Battlefield of the Mind. Peperangan, pikiran, medan pertempuran, saudara. Saudara akan lebih mengerti, saudara. Karena ada statement mengatakan, be careful with what you think. What you think will become what you say. Be careful with what you say. What you say will become what you do. Be careful with what you do. What you do will become your habit. Be careful with your habit. Your habit will become your character. Be careful with your character. Your character will become your destiny. Artinya, saudara, hati-hati dengan apa yang engkau pikirkan. Apa yang engkau pikirkan itu akan engkau katakan. Hati-hati dengan apa yang engkau katakan. Apa yang engkau katakan itu akan engkau lakukan. Hati-hati dengan apa yang engkau lakukan. Yang engkau lakukan itu akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu. Kebiasaan itu akan menjadi karaktermu. Dan karaktermu itu hati-hati juga. Karena karaktermu itu yang akan menentukan destinimu di kemana. Apakah ke surga atau ke neraka. Kamu memiliki karakter manusia yang lama, kamu pasti akan ke neraka. Tetapi karakter manusia baru, kamu akan hidup kekal di surga. Amin. Hati-hati dengan pikiranmu. Kamu harus menawan segala pikiranmu dan menyerahkannya kepada Kristus.
Itu caranya bagaimana kita bisa hidup sebagai manusia baru. You think right, you believe right. You believe right, you will live right. Right thinking create right believing. Right believing create right living. Artinya itu kependekan dari yang tadi ya, yang mulai dari berpikir sampai kepada destiny. Itu artinya kita berpikir benar, kita beriman dengan benar, saudara. Karena kita percaya, kita memahami kebenaran yang Tuhan sampaikan, kita berubah cara berpikir kita, terjadi metanoia, dan itu akan menjadi iman kita. Kita akan believe right, dan itu akan menciptakan kehidupan yang benar juga, saudara. Right living. Think right, believe right, live right. Itu saudara, kependekan dari act, say, do, habit, character, destiny. Itu saudara. Jadi dasarnya harus benar dulu. Dasarnya yaitu pikiran kita. Bertobat kita punya cara berpikir yang tidak benar. Itu yang harus kita bereskan, fondasinya harus kita bereskan ya. Fondasinya saudara tentu saja firman Tuhan, tentu saja Roh Kudus dalam kehidupan kita, tetapi kita juga harus berpikir benar dalam kehidupan kita, karena kita tahu itu pertumbuhannya itu seperti itu, progresnya itu seperti itu, dimulai dari pikiran kita, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Di dalam Roma 12 ayat 2, ini sudah sempat saya singgung juga di dalam khotbah-khotbah yang lalu. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan apa? Budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan sempurna. Budi, pikiran, saudara. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita harus kerjasama, saudara, dengan Tuhan. Jangan daging kita lebih kuat pada saat Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Kita punya manusia lama ini lebih kuat, saudara. Kita harus menyerahkan pikiran kita, kita harus berserah kepada Tuhan untuk bisa membentuk kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Mungkin saudara pernah nonton ya, yang sempat viral video anak yang lucu, orang Batak kalau nggak salah saya ingat. Mamanya kayak marah-marah kepada anak ini, dia selalu bilang, "Ma, bukan aku, ma, otakku ma yang salah, otakku ma." Itu anak kecil aja tahu, saudara, bahwa otaknya dia ini sebenarnya sumber permasalahan, pikirannya yang nggak lurus, saudara. Pikirannya yang jahat sehingga membuat dia berada dalam trouble, sehingga membuat dia berada dalam masalah, saudara. Tadi di kantor saya mendapat telepon dari teman saya, saudara, di Amerika dulu. Dan bercerita bagaimana, saya nggak mau bilang namanya, bagaimana istrinya mengalami masalah dengan pikiran, mengalami masalah tentang kejiwaan, saudara. Dia merasa anxiety, saudara, khawatir, cemas berlebih, dan sehingga itu mengganggu kehidupan pribadi, bahkan kehidupan keluarganya. Dia menjadi takut, ada orang ketuk pintu aja dia udah jadi takut sekali, saudara. Nah itu semuanya dari pikiran, saudara. Waktu saya pernah praktek di rumah sakit, saudara, saya melihat orang-orang yang sakit jiwa itu diserang pikiran. Orang-orang yang skizofrenik, orang-orang yang bipolar, itu orang-orang yang mau bunuh diri, bahkan memukul orang lain atau membunuh orang lain, itu serangannya di pikiran. Pada saat saya tanya, kenapa kamu bisa begini? Apa yang kamu? Oh, saya kedengar ada suara-suara bilang bunuh, 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 bunuh. Itu dari pikirannya, dan akhirnya dia memperkatakan dan akhirnya dia melakukannya, saudara. Itu, saudara. Oleh sebab itu mari kita jaga pikiran kita dengan firman Allah. Kita minta kekuatan Roh Kudus untuk menjaga kita. Jangan sampai kita buka celah dan akhirnya iblis bersarang, dia membangun benteng di situ, stronghold tadi saya katakan, dan itu yang membuat kita kalah, itu yang membuat kita tersesat, dan itu yang membuat kita jatuh, bahkan seolah-olah menjadi tawanan iblis, saudara.
Karena kita memiliki masalah di dalam pikiran kita. Dan banyak saudara anak-anak muda seperti itu. Banyak anak-anak muda, dulu pemuda di Seattle juga pernah saudara. Pada saat saya balik dia telepon, "Kak, kita harus bersatu Kak. Karena ini begini, pemerintah ini sudah bekerja sama dengan ini, mereka akan membasmi orang-orang Kristen. Ayo Kak, berhenti jauh dari kerja, mari bangun, nanti kita Bapak bayar kakak gaji berapa kali lipat. Tapi orang harus bersatu Kak, orang harus lawan begini." Waduh, cek per cek, terus saya pikir, wah asik juga ya, gaji saya mau dibayar berapa kali lipat, begitu kan, enak kan. Tapi pada saat saya cek, saudara, wah ternyata dia ada something wrong in his mind, saudara. Di dalam pikirannya, dia skizofrenik, saudara bisa Google skizofrenia itu apa, saudara. Kecemasan yang berlebih dan ada pikiran-pikiran yang menghantuinya, sehingga dia menjadi takut dan cemas, saudara. Itu adalah serangan di pikiran, oleh sebab itu mari kita menjaga pikiran kita, kita minta kepada Tuhan, kita belajar firman Allah dan kita minta kekuatan dari Roh Kudus untuk menjaga kehidupan kita. Atau mungkin yang sedang mengalami untuk membebaskan kita dari belenggu ini. Karena firman Allah sekali lagi adalah berkuasa. Roh Kudus berkuasa untuk membebaskan kita. Karena kalau kita mau mencari pertolongan di luar, kita mencari pertolongan manusia itu terbatas. Tetapi ada Roh Kudus yang tidak terbatas, yang sanggup membebaskan kita. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Di dalam Filipi 2 ayat 5, firman Tuhan katakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari kehidupan kita jaga. Kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus pikirannya seperti apa? Pikirannya yaitu melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan. Itu adalah pikiran Kristus, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapanya, memuliakan Bapanya. Itu adalah kehidupan manusia baru yang harus kita miliki. Pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita hidup menjadi manusia baru. Yang artinya hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, hidup suci, saudara. Puji nama Tuhan. Kenapa hidup suci, saudara? Kalau kita baca di dalam 2 Petrus, saudara, ini supaya meningkatkan semangat kita untuk kita bisa hidup dalam kekudusan, meningkatkan semangat kita untuk kita hidup dalam pertobatan, saudara. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 itu bercerita tentang hari Tuhan. Hari Tuhan itu datangnya seperti pencuri. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap, saudara. Itu hari Tuhan. Kita lihat gempa aja di Palu, kita udah ngeri, saudara. Itu gempa. Tetapi ini langit dan bumi akan hangus. Kalau gempa mungkin kita bisa selamat, saudara. Mungkin kita lihat kesaksian-kesaksian, oh ada yang tidak tertimpa, dia bisa bersembunyi di mana. Tetapi ini langit dan bumi akan hangus lenyap dalam nyala api, saudara. Kalaupun kita selamat dalam nyala api, kita nggak bisa hidup, saudara, karena kita sudah terbakar. Kalau air mungkin kita masih berenang, tetapi kalau sudah dalam lautan api, bagaimana, saudara? Menderita, kita pasti akan mati, binasa. Di dalam ayat 11, firman Tuhan, di dalam 2 Petrus 3 ayat 11, firman Tuhan katakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin, saudara. Mohon maaf sekali lagi kalau ini bukan khotbah favorit Anda tentang pertobatan, tentang hidup suci, tentang menjadi orang saleh di dalam Tuhan. Tetapi inilah kerinduan Tuhan, saudara. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita bisa hidup suci dan saleh sehingga pada saat hari Tuhan itu datang kita siap. Kan di dalam ayat 2 Petrus 3 ayat 14, saudara, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat
dan tak bernoda di hadapannya dan dalam perdamaian dengan Dia. Ini firman Tuhan, saudara. Kamu harus berusaha hidup baru, menjadi manusia baru supaya kamu tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan dan hidup dalam perdamaian dengan Tuhan, bukan hidup menjadi seteru Injil atau hidup menjadi lawan Allah, melawan kehendak Allah, yaitu kita bisa hidup dengan sebagai manusia baru dan kita tetap hidup di dalam manusia lama. Jangan seperti itu, saudara. Tetap hidup di dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan setiap hari, sangkal diri tiap hari. Amin, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, di dalam ayat selanjutnya, saudara, 2 Petrus 3 ayat 15-16, firman Tuhan katakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi anggaplah kesabaran Tuhan ini sampai sekarang ini untuk kita beroleh selamat, saudara. Pengalaman saya, saudara, waktu saya kerja di Amerika dulu, saya sebagai caregiver, saudara, waktu saya sekolah mengambil nurse, saya merawat seorang pasien, dan dia itu mengerti firman Tuhan. Dia menguasai wahyu, saudara. Dan dia selalu berdebat dengan saya karena beda denominasi, saya tidak mau sebutkan apa. Dan dia selalu berdebat dan seolah-olah apa yang saya katakan selalu salah. Dia tanya tentang hari Tuhan, dia tanya tentang kiamat, saudara. Dan akhirnya saya katakan seperti ini, saudara. Karena dia memang sakit, saudara-saudara. Dan saya katakan seperti ini. Bagi saya, mengetahui hari Tuhan itu penting. Tetapi baiklah kita hidup seolah-olah Tuhan Yesus itu datang besok. Dan kita tetap melayani, tapi kita hidup tetap melayani Tuhan seolah-olah Tuhan Yesus mau datang masih 100 tahun lagi. Kita harusnya lebih khawatir tentang kiamat pribadi daripada tentang hari Tuhan, saudara. Karena kita tidak tahu, itu bisa datang kapan saja, anytime. Jadi pada saat saya berkata begitu, dia langsung terdiam, saudara. Karena memang dia juga lagi sakit kanker. Dan pada saat saya katakan seperti itu, ya kasihan juga sih, saya merasa templakan juga buat dia. Jadi percuma pengetahuan hari Tuhan, hari apa, tetapi dia tidak mempersiapkan diri untuk kiamat pribadinya seperti apa yang sudah sebagian mendekat, saudara. Bisa lebih dekat, dan memang dia sudah meninggal beberapa tahun lalu, dan hari Tuhan ya masih di depan ini, saudara, tidak lama lagi juga. Tetapi kiamat pribadi juga kita harus hati-hati. Hari Tuhan datang seperti pencuri, kiamat pribadi juga seperti pencuri, saudara. Tadi saya katakan tentang gempa di Palu, saudara. Bahkan apa yang kita alami sekarang, COVID-19, sudah berapa yang menjadi korban, tidak pernah sangka mereka sebelumnya, kan? Bahkan hamba-hamba Tuhan meninggal. Mana mereka pernah sangka sebelumnya, saudara? Tidak pernah. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Marilah kita hidup kudus. Marilah kita berusaha supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda, saudara. Amin. Perbuatan kita penting. Iman dan perbuatan, sekali lagi, saudara. Karena di dalam 2 Petrus 3 ayat 16, saya ingin bacakan, saudara. Hal itu, ini tentang Paulus ya, sebagaimana dikatakan di dalam ayat 15 tadi, saya lanjutkan di ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Perkara-perkara tentang manusia baru, hidup baru. Nah, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutar balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan lain. Apakah tulisan Paulus yang diputar balikan ini oleh orang-orang yang tidak paham, oleh orang-orang yang tidak mengerti apakah maksud Petrus ini tentang hyper grace, saudara? Paulus, saudara, terkenal dengan Gospel of Grace, saudara. Nah, Petrus di sini mengingatkan, saudara,
dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Jadi hati-hati saudara dengan hyper grace. Hati-hati saudara. Iman dan perbuatan saudara, karena firman Tuhan dia akan menghakimi kita menurut perbuatan kita juga saudara, bukan menurut iman saja. Kita terima Yesus dan bukti kita terima Yesus, kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Bukan kita terima, kan Tuhan Yesus sendiri berkata pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu, kamu pembuat segala kejahatan. Kejahatan itu apa? Manusia lama. Hidup dalam kedargingan, hidup dalam dosa. Bahkan Tuhan Yesus juga katakan, kamu berkata bahwa kamu sudah bernubuat bagiku demi namaku. Kamu mengadakan banyak mujizat, menyembuhkan orang demi namaku. Tetapi kata Yesus apa? Enyahlah kau. Aku tidak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Karena mereka masih hidup manusia lama. Levelnya sudah beda, saudara. Jangan saudara anggap ini orang tidak percaya. Mereka bernubuat, mereka mengadakan mujizat, itu karena kuasa Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan temukan mereka ini masih dalam manusia lama. Mereka hidup di dalam dosa, saudara. Tidak dalam terang. Tidak hidup dalam kebenaran. Tidak hidup dalam kekudusan. Kita sendiri belajar, saudara, bahwa gereja yang diangkat adalah gereja yang sempurna. Tuhan mau kehidupan kita adalah sempurna, semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin disempurnakan. Itu adalah standar Tuhan. Oleh sebab itu janganlah seorang manusia atau seorang hamba Tuhan mau merendahkan atau membawa standar Tuhan itu ke bawah supaya kita merasa kita nyaman, saudara. Tetapi harusnya kita hidup untuk menyesuaikan diri kita, kehidupan kita dengan standarnya Tuhan. Kalau saya bekerja di rumah sakit, saudara, selalu pada saat kita persiapan akreditasi, selalu surveyor itu katakan, ya standar akreditasinya di sini, jangan kamu turunkan supaya bisa kamu penuhi, tidak bisa. Kamu yang harus menyesuaikan diri untuk bisa memenuhi standar. Begitu juga dengan firman Allah, saudara, jangan kamu turunkan standar hidup kekudusan, standar hidup dalam kebenaran dengan kenyamananmu sendiri. Sehingga engkau memotong-motong firman Tuhan. Tetapi harusnya kita hidup, we have to live up to the standard. Kita harus hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, yaitu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Tentunya sekali lagi dengan kemampuan, dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan Tuhan, dengan firman Allah. Dan bagian kita harus menyerahkan pikiran kita. Karena sekali lagi mulanya itu dari pikiran kita. Pikiran menjadi perkataan, perkataan menjadi perbuatan, perbuatan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, dan karakter kita yang buruk, karakter manusia lama kita itu akan membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Tetapi kalau karakter kita adalah manusia baru, kita akan hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saya tidak panjangkan firman Tuhan pada malam hari ini. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Semoga kita bisa belajar dan oleh pertolongan Roh Kudus sekali lagi yang memimpin kita kepada segala kebenaran, kita mampu hidup benar di mata Tuhan. Amin. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah. Setiap kali kalau kita tergoda, setiap kali kalau kita mau kembali kepada manusia lama, kita berdoa, kita berusaha. Tadi firman Tuhan sudah katakan, marilah kita berusaha hidup tidak bercacat dan tidak bernoda. Kita selalu hidup berjuang, karena hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah pertandingan. Jangan mau santai-santai, saudara. Kita harus berjuang melawan kedagingan kita, berjuang mematikan manusia lama kita, dan kita hidup sebagai manusia baru. Welcome new normal, welcome new you. Amin. Katakan amin. New me, manusia baru. Pada saat kita memasuki new normal ini, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang baru di dalam Tuhan. Yang senantiasa diperbarui. Kita meninggalkan kehidupan lama kita. Dan kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Yang the author and the finisher of our faith. Yang memimpin kita kepada iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan di dalam Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang kembali, kita sudah siap diangkat.
Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan, semoga boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Sungguh kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa mengajar kami Tuhan. Mungkin bagi beberapa orang firman Tuhan ini keras, tetapi kami percaya sesuai dengan janji firman Tuhan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kami dan memimpin kami ke dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan senantiasa membentuk kami dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami Tuhan untuk kami bisa Tuhan menawan segala pikiran-pikiran jahat yang ada dalam kami. Kami bisa merubuhkan benteng-benteng pertahanan musuh di dalam nama Tuhan Yesus yang mencoba mengganggu Tuhan pikiran kami, iman kami kepadamu ya Tuhan. Membawa kami kepada manusia lama Tuhan, tetapi bawalah kami Tuhan menjadi manusia baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang menjadi penolong bagi kami untuk kami bisa hidup berkemenangan di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, meteraikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Dan pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami, bangsa negara kami Tuhan. Mari kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Engkau terus bekerja Tuhan di tengah-tengah di antara pemimpin-pemimpin bangsa yang sudah Engkau percayakan, mulai dari presiden sampai Tuhan tingkat pemerintahan yang paling rendah. Engkau nyatakan kuasa-Mu, berikan hikmat ya Tuhan untuk mereka boleh memimpin negara ini dengan baik, terutama dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Bersama-sama kami bisa keluar Tuhan dari pandemi ini dan kami boleh melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, pertolongan Tuhan yang kami percaya tidak pernah terlambat terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan, mari terus Tuhan Engkau berkati Ibu Gembala kami, Engkau terus pakai menjadi penyambung lidah Tuhan, membawakan kebenaran firman Tuhan, membangun iman kami, menuntun kami Tuhan di dalam hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan ya Bapa. Engkau senantiasa berikan Ibu Gembala kami kekuatan, kesehatan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan ya Bapa. Bahkan seluruh pemimpin-pemimpin di gereja yang ada ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan kami berdoa buat FYF, pemuda-pemudi di gereja yang ada. Mari senantiasa Engkau persatukan kami, bawa kami senantiasa untuk kami bisa memiliki pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan, untuk kami bisa dibentuk menjadi manusia baru di dalam Engkau dan kami senantiasa hidup berkemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang Tuhan mungkin menghadapi masalah kesehatan, masalah Tuhan mungkin dengan ekonomi atau masalah-masalah dengan pendidikan atau apapun ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang peduli, Engkau tidak pernah menutup mata dan kami percaya Engkau selalu menolong umat-umat-Mu dan Engkau pasti menyatakan kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Biar kiranya Tuhan setiap kami yang sudah belajar kebenaran firman Tuhan, yang mendengar kebenaran firman Tuhan, dengan pertolongan Tuhan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera, dan cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menjadi bagian kita dan menyertai kita mulai hari ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Let's welcome new normal with new you. Mari kita sambut new normal dengan diri kita yang sudah diperbarui menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, tetap sehat dan semangat dalam mengiringi dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.